buat kalian yang masih takut sama COVID gitu, apalagi menganggap COVID itu sebagai aib, itu benar-benar COVID itu benar-benar nggak aib. COVID itu nggak mandang kamu siapa gitu ya. Di sini pun ada artis gitu yang dikarantin. Jadi ini COVID bukan buat orang-orang yang gimana gitu, enggak gitu. Dan halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel YouTube Yasmin. Hari ini Yasmin sudah bersama dengan Kak Putri. Kita bakalan ngobrol bareng. Kita mau ngobrol apa? Ikutin terus ya. Hari ini kita langsung sapa aja. Halo Kak Putri. halo, Apa kabar? alhamdulillah baik selalu. Saat ini Kak Putri lagi di mana nih? Mungkin banyak teman-teman yang belum tahu nih. Kak Putri sekarang lagi di mana? Oh iya, sekarang kami lagi di Wisma Atlet yang sekarang namanya dirubah menjadi Rumah Sakit Darurat COVID-19. Oke, baik. Nah, jadi teman-teman semua, Kak Putri ini adalah warga negara Indonesia yang berdomisili sebenarnya di Banjarmasin, Kak ya. Cuman menikah dengan warga negara Iran ya, Kak? Betul. Nah, jadi Kak Putri ini menikah dengan warga negara Iran. Akhirnya beliau sering bolak-balik antara Iran dan Banjarmasin. Nah, Irak. Oh ya, Irak. Mohon maaf. Jadi bolak-balik antara Irak dan Banjarmasin. Menikah ya, Kak ya. Nah, jadi sebenarnya Kak Putri ini tadinya mau pulang ke Banjarmasin ya, Kak. Tapi karena di perjalanan ternyata di Jakarta terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan mungkin ya. Mungkin bisa diceritakan sih Kak, gimana sih prosesnya awalnya jadi bisa ada di Wisma Atlet sendiri? Yang pertama ya, dikarenakan visa aku yang habis, karena waktu balik ke Irak itu kan ternyata semua kantor imigrasi di Irak udah tutup karena coronavirus. Nah itu udah kayak lockdown kan. Terus akhirnya aku 5 bulan di sana nggak punya visa dan mengharuskan untuk pulang ke Indonesia, harus. Akhirnya kita pulang ke Indonesia itu 2 hari setelah berapa hari sih? 3 harian ya setelah Idul Adha kan. Sebenarnya aku udah tes gitu di sana dan hasilnya pun negatif, tapi karena bahasa Arab gitu ya, jadi nggak bisa dibawa. Terus akhirnya aku pulang ke Indonesia dengan tangan kosong, artinya nggak bawa apa-apa PCR ataupun rapid test. Sesampainya di airport Jakarta, ternyata ada peraturan dari Jakarta mengharuskan adanya PCR dari kedatangan luar negeri. Nah, aku nggak punya dong. Jadi akhirnya kita yang nggak punya diarahkan ke tempat duduk gitu, terus kayak dibimbing, diarahkan sama protokol kesehatannya untuk kuarantin dulu sambil menunggu hasil PCR-nya gitu. Dan ternyata hasilnya setelah kan 1 malam aku tidur gitu ya di hotelnya yang sudah ditentukan oleh pemerintah. Itu 1 malam, besoknya PCR, tanggal 4 Agustus PCR dan tanggal 5 Agustusnya udah keluar hasilnya. Itu ternyata aku positif COVID-19 dan anak aku negatif. Tuh, jadi bingung. Nah, terus gimana Kak waktu pertama kali tahu itu arahan dari petugasnya sendiri seperti apa Kak waktu itu? Sementara kan Jasmine waktu itu posisinya statusnya itu negatif gitu. Betul. Jadi aku kan ditelepon kesehatannya, aku terinfeksi virus. Jam sore aku ditelepon, terus jam 9 malam aku dievakuasi pakai ambulan ya, dijemput sama tim kesehatannya gitu. Diarahkan langsung ke Wisma Atlet Kemayoran. Jadi Wisma Atlet ini ada 2, ada yang di Pademangan, ada yang di Kemayoran. Kalau di Pademangan itu khusus transit bagi yang belum swab buat yang kedatangan luar negeri. Tapi kalau di Wisma Atlet Kemayoran itu sudah semua orang yang positif COVID
berada di sini. Oke. Iya, isolasi. Jadi sebenarnya kalau selama di karantina sendiri ini kan istilahnya adalah hal yang mengejutkan nih buat kakak. Pasti kan istilahnya dari awal dengan kondisi yang fit dan di sana pun sebenarnya sudah cek negatif kan. Nah pas sampai di sini kan diinformasikan bahwa ternyata hasilnya positif. Nah pada saat itu nih, apakah ada gejala yang kakak rasakan? Misalnya kayak kehilangan indera penciuman atau apa gitu? Untuk saat ini alhamdulillah ya dari tanggal 5 Agustus sampai dengan tanggal sekarang 25 Agustus aku nggak pernah ngerasain gejala apapun, sekalipun itu demam, batuk, pilek, ataupun kehilangan indera penciuman atau indera perasa. Jadi aku benar-benar nggak ngerasain gejala dari COVID itu. Nah terus Kak, kira-kira nih selama di sana apa aja kegiatan yang dilakukan sih Kak? Kegiatannya kita di sini ya kalau pagi itu kita jam 6 pagi itu sudah kita kan punya WhatsApp grup ya. WhatsApp itu khusus per lantai gitu. Jadi itu udah diumumin ngambil makan pagi, tensi, terus ambil obat, cek suhu tubuh. Itu pagi. Terus kita balik ke kamar lagi buat makan. Selesai makan kita dianjurkan untuk berjemur kan. Jadi di sini ada 3 bagian buat berjemur gitu, bisa di lantai 16, di lantai 32 atau di lantai 12 gitu. Nah, itu biasanya aku berjemur dari jam 9 pagi sampai jam 10 pagi berjemur. Terus udah habis berjemur, udah kembali lagi ke kamar. Jam 12 siangnya ntar ada lagi ngambil makan siang, tensi lagi, cek suhu tubuh lagi. Terus abis itu balik ke kamar istirahat. Jam 4 sore kita jemur lagi, olahraga gitu kan, bagi yang olahraga. Terus sesudah itu jam 5, biasanya jam 5.30 atau jam 5.40 itu udah dipanggil lagi buat ngambil makan, ambil obat, tensi lagi, sama cek suhu tubuh lagi. Oke baik Kak. Selama di Wisma Atlet sendiri nih Kak, kan udah cukup lama kakak di sana. Nah, kira-kira fasilitas apa aja sih Kak yang diberikan selama di sana dari pemerintah sendiri yang di cover selama kakak dirawat atau diisolasi di sana? Fasilitasnya kita yang pertama kita dikasih kamar tidur, gitu, terus wifi, apalagi ya, dia tuh kayak gini sih ya, kamar tidurnya itu ini unit seperti kayak apartemen gitu. Nah aku sama Jasmine di dalam satu unit, cuman berdua sama Jasmine walaupun kamarnya ada 2 gitu. Jadi kita, karena aku punya bayi, jadi aku dikasih satu unit sendiri sama Jasmine aja. Untuk fasilitas oke lah, pakai AC gitu, cuman ya emang nggak ada TV sih. Oh iya. Jadi selama di sana pun alhamdulillah, tapi fasilitasnya untuk kamar sendiri udah ada satu unit seperti apartemen, berarti berarti lengkap dong. Maksudnya kayak ada ruang tamu, terus tempat cuci istilahnya. Kamar ada mandi fasilitasnya ya. sendiri. Menyikapi masalah pandemi COVID ini sendiri, mungkin masih banyak orang di luar sana yang ngerasa insecure atau ngerasa takut nih untuk memeriksakan dirinya. Gimana sih Kak pendapat kakak yang sudah melakukan pemeriksaan meskipun sebenarnya kakak tidak memiliki gejala sendiri? Mungkin bisa dikasih masukan untuk teman-teman di luar sana yang masih merasakan takut untuk memeriksakan diri Kak. Jadi sebenarnya menurut pengalaman aku, mungkin bagi orang di luar sana COVID itu menyeramkan ya, menakutkan dan sampai meninggal gitu kan. Tapi nyatanya aku di Wisma Atlet ini kan khusus orang-orang yang tanpa gejala gitu. Jadi buat kalian yang masih takut sama COVID gitu, apalagi menganggap COVID itu sebagai aib, itu benar-benar COVID itu benar-benar nggak aib. COVID itu nggak mandang kamu siapa gitu ya. Kamu kaya, kamu miskin, terus kamu kerjanya apa, kamu tua atau kamu bayi sekalipun, iya dia nggak mandang status sosial gitu ya. Di sini pun ada artis gitu yang dikarantin. Jadi
ini COVID bukan buat orang-orang yang gimana gitu, enggak gitu. Buktinya aku yang sehat-sehat aja, seger-seger aja, ternyata aku divonis positif COVID gitu. Dan benar-benar tanpa gejala, tapi seiring berjalannya waktu, aku mulai penyembuhannya udah mulai bagus gitu. Karena COVID itu punya tingkatan CT. CT itu seperti tingkatan kekuatan virus yang ada di dalam tubuh kita gitu. Jadi CT berbeda sama imun. Mungkin orang-orang di luar sana belum tahu masalah CT dan imun kan. Pikirnya imunnya bagus, nggak mungkin COVID gitu. Ternyata walaupun imun kalian bagus, COVID itu bisa aja menyerang imun orang-orang yang udah bagus. Jadi CT sih namanya CT kalau di sini. CT ya. Nah kalau untuk kan sering banget dengar juga dari teman-teman katanya kalau yang sudah terinfeksi virus ini paru-parunya tidak senormal yang di awal sebelum dia terkena COVID. Apakah itu untuk yang kondisinya memang drop atau untuk semua yang terkena virus ini sih Kak? Mungkin Kakak ada sempat sharing juga ke dokter? Ada, pernah waktu itu aku di ronsen kan, jadi aku sempat tanya gitu, apakah flek di paru-paru kita yang udah terinfeksi virus corona itu bisa hilang kayak gitu. Jadi dia jelasin kayak gini, aku kan membandingkannya sama TB ya, TBC gitu. Jadi kalau misalkan TBC itu fleknya berada di atas katanya. Terus kalau COVID itu berada di bagian bawah, dan itu ini karena jawaban dia sih kayak gini ya. Jawaban dia itu nggak bisa hilang gitu. Fleknya itu nggak bisa hilang. Emang kayak berbekas. Kalau buat pasien yang udah negatif tidak akan bisa menularkan virusnya. Oke, jadi perlu digarisbawahi mereka yang sudah dinyatakan negatif maka tidak akan menularkan ke orang-orang yang belum pernah terkena virus ini sendiri. Jadi justru yang lebih berbahaya adalah ketika orang tanpa gejala ini statusnya masih positif, tapi dia tidak memunculkan gejala dan tetap melakukan aktivitas biasa ya. Justru malahan berkeliaran. Justru malahan lebih membahayakan. Jadi alangkah lebih baiknya buat kita untuk menyadari bahwa pentingnya pencegahan di awal dengan melakukan pemeriksaan ya Kak ya. Kak, selama Kakak di sana kan pasti banyak banget dong dikasih vitamin, terus juga mungkin tips-tips dari dokter dan perawat yang ada di sana. Kira-kira apa aja sih Kak yang mungkin bisa dibagikan ke teman-teman semua nih yang saat ini mungkin kondisinya masih baik-baik aja atau mungkin baru aja divonis atau dinyatakan positif COVID. Nah, kira-kira tips apa sih yang bisa Kakak berikan mungkin buat teman-teman semua? Tipsnya ya, yang paling disaranin sih sebenarnya berjemur. Berjemur, cuci tangan sesering mungkin, terus ganti spray, ganti sarung bantal, itu yang paling disarankan ya. Soalnya kalau obat-obatan itu cuma penunjang, dan apalagi sekarang ini kan belum tahu pasti apa obat COVID itu. Jadi selama di sini aku cuma dikasih vitamin-vitamin aja sama antibiotik. Gimana sih suka dukanya selama di sana? Adakah perasaan tiba-tiba stres, down, sempat merasakan seperti itu? Pernah nggak sih dirasakan selama di sana? Atau justru malahan jadi lebih kuat dan lebih yakin mungkin, oh ternyata tidak seberbahaya itu, atau seperti apa sih? Pertama kali aku divonis positif itu bingung. Cuman bingung sih, nggak kayak sedih atau apa, enggak. Terus dinyatakan lagi anaknya negatif, dan beberapa hari kemudian Jasmine dinyatakan positif. Aku kayak justru bersyukur gitu. Karena kita berdua sama-sama positif. Ketika satu positif, satu negatif itu nggak mudah ya buat aku di sini gitu. Tapi ketika kita sama-sama positif, itu menjalaninya sangat mudah. Kita tinggal melakukan apa arahan dari perawat gitu kan. Suka dukanya, yang pertama aku punya bayi. Punya bayi itu nggak semudah yang kalian pikir gitu kan. Kalau kita isolasi mandiri, misalnya isolasinya sendiri gitu, sendirian aja nggak punya bayi, itu mungkin lebih mudah. Karena virus corona ini akan sangat terbantu ketika
hilangnya akan sangat terbantu ketika kita banyak istirahat. Benar-benar tidur ya, istirahatnya itu tidur gitu. Nah, ketika aku punya bayi kan mungkin jam tidur lebih berkurang gitu-gitu sih. Terus bosan, pastinya di sini bosan. Menunggu hasil itu paling menyebalkan. Kita hari ini di swab terus nunggu 2-3 hari lagi, itu paling deg-degan dan paling menyebalkan gitu. Tapi di sini alhamdulillahnya kita difasilitasi sama psikologi. Jadi buat yang kayak misalkan kayak aku yang lama tinggal di sini gitu, bosan atau kita udah udah kayak bingung lah ya. Pokoknya iya, kita tinggal telepon atau menghubungi psikologinya. Dia bersedia untuk mendengarkan apapun keluh kesah kita, bertatap muka langsung atau via WhatsApp. Jadi dikasih fasilitas itu sih. Pastinya ini banyak banget dari teman-teman yang belum tahu pun akhirnya jadi tahu dengan hal ini, dan pastinya lebih hati-hati juga untuk yang punya penyakit bawaan seperti asma, jantung, diabetes, dan lain-lain, untuk lebih menjaga pola hidupnya dan melakukan pencegahan-pencegahan yang sudah dianjurkan sesuai dengan protokol kesehatan ya Kak ya. Terakhir, closing statement, apa sih kira-kira pesan-pesan yang bisa disampaikan buat semuanya menyikapi masalah COVID-19 ini? Pesan-pesannya ya buat kalian di luaran sana, jangan pernah mengucilkan seseorang yang pernah dinyatakan positif dan pulang ke tempatnya dengan statusnya sudah menjadi negatif. Karena COVID ini bukan aib. Terus tetap pakai masker, jaga jarak penting banget. Tolong banget untuk salaman itu nggak usah, karena aku sharing dengan beberapa pasien di sini tertularnya dari bersalaman. Iya, dari bersalaman. Jadi itu untuk sekarang kayaknya nggak usah salaman dulu, tetap pakai masker, nggak usah cipika-cipiki dulu, terus jaga jarak, sering cuci tangan, dan mengikuti protokol kesehatan. Betul sekali. Nah, mudah-mudahan bisa bermanfaat juga buat teman-teman semua yang sudah nonton di sini. Pastinya harus kita pahami lagi bahwa COVID ini sama sekali bukan aib, dan kita harusnya bisa merangkul dan mengayomi teman-teman juga yang statusnya mungkin saat ini sedang positif, apalagi yang dalam keadaan bergejala ya Kak ya. Pasti akan lebih berat secara mentalnya, terus juga fisiknya. Jadi kita harus saling support satu sama lain. Dan mudah-mudahan dengan sharing dari Kak Putri ini sendiri, teman-teman jadi lebih melek nih bahwa COVID ini bukan main-main. Jadi teman-teman harus menerapkan protokol kesehatan yang benar sehingga kita bisa terhindar dari virus atau wabah COVID-19 ini. Mudah-mudahan Kak Putri juga diberikan kesembuhan secepatnya ya Kak ya, biar bisa balik ke Banjarmasin. Dan mudah-mudahan juga buat teman-teman yang nonton ini bisa lebih memahami lah tentang COVID-19 ini seperti apa. Sekali lagi terima kasih Kakak untuk sharingnya. Semoga bisa bermanfaat buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.